Hi everyone, welcome back to the English First Status Grade with me Jumiat, your English teacher. How are you today? I hope everyone is fine. Today we are going to study about subject and object pronoun, yaitu kata ganti subjek dan objek beserta possessive adjective dan possessive pronoun, kata sifat kepemilikan dan kata ganti kepemilikan. Yang pertama, kita belajar dulu tentang subjek dan objek pronoun atau kata ganti untuk subjek dan objek. Nah, pertama kita mulai dengan subjek dulu. Subjek di sini letaknya selalu berada di depan kata kerja atau di depan to be. Jadi kalau kalian lihat kalimat ada benda sebelum kata kerja atau di depan kata kerja, berarti itu adalah subjek. Nah, subjek dalam bahasa Inggris dirangkum menjadi 7. Apa saja? Ada I yang berarti saya, you yang berarti kamu atau kalian, they yang berarti mereka, we berarti kami atau kita, he berarti dia tapi untuk laki-laki, she berarti dia tapi untuk perempuan, dan it itu bisa berarti ini atau itu dan digunakan untuk benda atau binatang yang jumlahnya satu saja. Kalau benda atau binatangnya itu ada 2 atau lebih, berarti tidak bisa lagi digantikan dengan it, bisanya digantikan menjadi they. Jadi kalau bukunya 1 bisa digantikan dengan it, tapi kalau bukunya ada 2 berarti digantikan dengan they. Kalau dia ada di depan kata kerja atau to be. Nah, kalau berada di belakang kata kerja atau di belakang to be, itu namanya adalah objek. Jadi subjek dan objek dalam bahasa Inggris itu berbeda. Kita lihat dulu, karena subjeknya ada 7 berarti objeknya juga ada 7. Apa saja? Nah, kalau di subjek, kalau dia berada di depan kata kerja, misalnya orangnya saya, berarti bahasa Inggrisnya adalah I. Tapi kalau saya itu berada setelah kata kerja, berarti bukan I, tapi dia berubah menjadi me. Kalau you itu sama, mau di depan kata kerja atau di belakang kata kerja tetap you. Untuk they, nah kalau di depan kata kerja they, kalau di belakang kata kerja berarti dia berubah menjadi them. We di depan kata kerja, kalau di belakang kata kerja berubah menjadi us. He untuk dia laki-laki itu ada di depan kata kerja. Kalau he atau dia laki-lakinya itu berada di belakang kata kerja, maka he-nya berubah menjadi him. She dia perempuan, kalau ada di depan kata kerja kan she, kalau di belakang kata kerja berubah menjadi her. Kalau it tetap mau di depan kata kerja atau di belakang kata kerja itu tetap it. Nah, supaya lebih jelas, kita masukkan ke dalam kalimat. Bagaimana contohnya? Apa yang dimaksud dengan subject and object pronoun ini? Kita lihat contohnya. Di sini saya bikinkan kalimat I meet her. Yang berwarna hijau meet adalah kata kerja yang berarti bertemu. Bertemu adalah kata kerjanya. Maka yang berada sebelum kata kerja atau di depan kata kerja itu adalah kata I. Berarti subjek dalam kalimat ini adalah I. Nah, setelah meet ada dia perempuan, saya bertemu dia. Berarti dia di sini kan berada setelah kata kerja. Kalau setelah kata kerja berarti dia adalah objek. Jadi di kalimat I meet her, subjeknya adalah I. Lihat, karena dia berada di depan kata kerja, maka dia I. Meet kata kerjanya, di belakang kata kerja adalah her. Untuk dia perempuan. Kenapa tidak pakai she? Karena she cuma boleh diletakkan di depan kata kerja. Karena ini dianya ada di belakang kata kerja, maka dia bukan she tapi her. Kalimat selanjutnya. She likes me. Nah, di kalimat yang pertama tadi pakainya her karena dia setelah kata kerja meet. Di sini she-nya ada sebelum kata kerja atau di depan kata kerja, yaitu likes.
Likes, menyukai. Dia menyukai saya. Dianya perempuan, karena dia di depan kata kerja tidak bisa pakai her, tapi dia pakainya she. Dia menyukai saya. Saya bahasa Inggrisnya adalah I. Tapi karena saya di sini diletakkan setelah kata kerja menyukai, maka bukan I tapi me. Jadi di kalimat ini subjeknya adalah she, objeknya adalah me. Lihat lagi kalimat selanjutnya. We see them. Kami melihat mereka. Kata kerjanya adalah melihat, see. Yang sebelum kata kerja adalah we, kami. Maka kami adalah subjek. Oleh karena itu di sini kalimatnya pakai we, bukan pakai us. Tidak bisa us see them, karena us adalah untuk objek. Sedangkan di sini kaminya berfungsi sebagai subjek, makanya dia pakai we. See them. Nah, kenapa merekanya them bukan they? Karena merekanya ada setelah kata kerja melihat, yaitu see. Karena setelah kata kerja berarti dia adalah objek. Objek untuk mereka adalah them, bukan they. Maka we see them. Jadi objeknya adalah them. Kalimat selanjutnya, they talk to us. Mereka berbicara kepada kami. Mereka bahasa Inggrisnya adalah they. Tapi kalau dia objek berubah menjadi them, seperti kalimat yang sebelumnya. Nah, di sini kita lihat merekanya ada di depan kata kerja atau di belakang kata kerja. Nah, karena dia ada di depan merekanya, maka kita memakai they bukan them. Setelah mereka ada kata kerja berbicara kepada, baru kami. Kaminya di sini adalah objek karena dia setelah kata kerja berbicara, maka pakainya us, bukan we. Jadi jelas di kalimat ini subjeknya adalah they dan objeknya adalah us. Itu untuk subjek dan objek pronoun. Jadi kalau dia ada di depan kata kerja gunakan subjek. Kalau dia ada setelah kata kerja atau setelah to be, maka gunakanlah objek. Diingat perubahannya tadi ya, I, subjek, kalau objeknya me. Kalau you, sama, subjek you, objeknya juga you. They, sebagai subjek dia they, tapi kalau dia menjadi objek, dia berubah menjadi them. Dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke posesif. Kepemilikan. Di sini kita akan belajar tentang kata sifat dan kata ganti kepemilikan. Nah, untuk possessive adjective, kata sifat kepemilikan. Karena dia kata sifat, berarti belum ada bendanya. Maka di situ di dalam tabelnya sudah saya tuliskan harus ditambahkan noun atau kata benda. Jadi untuk yang daftar possessive adjective, kata sifat kepemilikan itu selalu diikuti oleh kata benda. Contohnya, punya saya, bahasa Inggrisnya adalah my. Harus ada sesuatu yang nempel sama my-nya. Misalnya di sini saya beri contoh my room, kamar saya. Bendanya adalah kamar. Kalau punya kamu berarti pakainya your. Rumahmu, your house. Kalau punya mereka itu their. Saudara perempuan mereka, their sister. Kalau punya kami atau punya kita itu our. Sekolah kita, our school. Jadi bendanya letakkan setelah kepemilikannya, setelah kata sifat kepemilikannya. Kalau punya dia laki-laki itu pakainya his. Namanya, tapi yang dibicarakan adalah laki-laki, berarti bahasa Inggrisnya adalah his name. Untuk kepemilikan perempuan pakai her. Bonekanya, maksudnya boneka punya dia perempuan, berarti her doll. It's digunakan untuk kepemilikan benda atau binatang. Di sini contohnya its tail, ekornya atau buntutnya. Itu kalau kata sifat kepemilikan harus menempel pada kata benda. Handphone saya berarti my phone. My-nya dulu baru bendanya. Jadi dibalik bendanya letakkan setelah kata kepemilikannya.
Itu untuk kata sifat kepemilikan. Nah, kalau kata ganti kepemilikan itu tidak menempel pada benda, dia bisa berdiri sendiri. Punya saya, mine. Punya kamu, yours. Punya mereka, theirs. Punya kita atau punya kami, ours. Punya dia laki-laki, his. Punya dia perempuan, hers. Punyanya, nya untuk benda atau binatang berarti its. Untuk its jangan ditambahkan tanda petik satu ya, karena itu akan merubah maknanya. Jadi its tanpa tanda apa-apa, gabung semua 3 hurufnya. Nah, bagaimana kalau menggunakan nama orang, bukan menggunakan saya, kamu, atau mereka? Kalau menggunakan nama orang, tinggal menambahkan tanda petik satu, lalu huruf S. Baik untuk kata sifat maupun kata ganti, bentuknya sama. Kalau dia kata sifat, berarti tadi harus menempel pada benda. Misalnya punya Ana, berarti Anas. Kalau dia berupa kata sifat kepemilikan, berarti misalnya rumah Ana, Anas house. Handphone Ana, Anas handphone. Komputer Ana, Anas computer. Kalau dia berupa possessive pronoun, kata ganti kepemilikan berarti tidak perlu benda. Langsung Anas, sudah gitu aja. Jadi kalau menggunakan nama orang, menyatakan kalau orang itu memiliki sesuatu, berarti tinggal diberikan tanda petik satu lalu huruf S. Nah, supaya lebih paham, kita lihat dulu contohnya. This is my house. Ini adalah rumah saya. My house, ada bendanya house, maka tidak bisa menggunakan mine. Karena mine tadi tidak boleh diikuti oleh kata benda. Yang boleh diikuti oleh kata benda adalah my. Maka di sini pakainya my house. Ini adalah rumah saya. That is his, artinya itu punya dia. Nah, karena konteksnya di sini kita sedang membicarakan rumah, jadi maksudnya ini rumah saya, itu rumah dia. Nah, boleh seperti ini kalimatnya, that is his, karena kita sudah tahu benda yang dibicarakan apa. Jadi his di sini karena tidak diikuti oleh kata benda, berarti dia adalah possessive pronoun. Your house is big. Your house artinya rumahmu. Di sini ada bendanya ya, rumah. Maka yang digunakan adalah possessive adjective, bukan possessive pronoun. Your house is big. Rumahmu besar. Mine, punya saya, is small. Punya saya kecil. Yang dibicarakan di sini adalah rumah. Jadi maksudnya punya sayanya itu merujuk pada rumah saya. Rumah saya kecil. Nah, karena di kalimat di sini tidak ada kata bendanya, di mine is small itu kan tidak ada kata bendanya, maka dia tidak bisa menggunakan mine, bisanya pakai mine. Karena kita sudah tahu konteks yang dibicarakan apa. Kalimat selanjutnya, I need to borrow his computer. Saya perlu meminjam komputer dia. Komputer punya dia. Di sini ada bendanya komputer, maka menggunakan possessive adjective his. Ours is broken. Punya kami rusak. Punya kami di sini maksudnya karena konteksnya kita sedang bicara komputer, maka yang dimaksud punya kami di sini adalah komputer. Komputer punya kami rusak, tapi tanpa menyebutkan komputernya lagi. Karena sudah tidak menyebutkan komputernya, maka tidak bisa lagi menggunakan possessive adjective. Bisanya menggunakan possessive pronoun. Makanya di situ menggunakan ours, bukan our. Kalimat yang terakhir, this is Anna's house. Ini adalah rumah Anna. Karena ada bendanya berarti ini adalah possessive adjective. Kalau tidak mau menyebutkan rumah setelah Anna, maka rumahnya sebut duluan di depan. This house is Anna's. Rumah ini punya Anna. Mudah-mudahan sampai di sini jelas. Kalau belum jelas juga kita latihan. Kita lihat. Nah, di sini saya buatkan soal. Kita akan mencari kata ganti sesuai dengan orangnya siapa, tempatnya di mana, apakah di depan kata kerja atau di belakang kata kerja. Nah, kita lihat dulu kalimat yang pertama, John is at home.
John ada di rumah. John di sini letaknya ada di depan atau sebelum to be. Kalau dia sebelum to be, berarti dia adalah sebagai subjek atau objek? Iya, betul sekali. Sebagai subjek. Kalau subjek, John ini laki atau perempuan? Nah, karena namanya John, ini laki-laki. Berarti subjek untuk laki-laki adalah he. Kalimat yang kedua, I see the students. Yang bergaris bawah adalah students. Kita lihat kata kerjanya yang mana? Ada tidak? Ada di kalimat ini, yaitu see, melihat. Saya melihat murid-murid atau siswa-siswa. Siswanya ini setelah atau sebelum kata kerja? Setelah kata kerja, karena dia diletakkan setelah si. Kalau setelah kata kerja, subjek atau objek? Iya, betul sekali. Jadi ini adalah objek. Lihat, studentnya ada S-nya. Dalam bahasa Inggris, kalau benda ditambahkan S di ujungnya, berarti bendanya itu ada banyak. Kalau banyak, objek untuk orang yang banyak adalah them. Karena orangnya lebih dari satu, ada S-nya. Kalimat yang ketiga, Mary is beautiful. Mary is beautiful. Mary cantik. Yang bergaris bawah adalah Mary. Mary ini nama perempuan ya. Dan dia diletakkan sebelum to be. Tadi kalau sebelum to be itu adalah subjek. Subjek untuk dia perempuan adalah she. Kita lihat kalimat selanjutnya. I and Jane are busy. Saya dan Jane sibuk. Nah, di sini saya dan Jane yang bergaris bawah. Itu letaknya ada di depan to be. Karena dia ada di depan to be, berarti saya dan Jane ini adalah subjek. Karena dia di depan to be. Kalau subjek untuk saya dan Jane, berarti saya dan Jane digabung menjadi we. Jadi kalau we itu ada saya di dalamnya karena maknanya adalah kami atau kita. Kalimat yang selanjutnya, Brandon loves his cat. Brandon ini nama orang laki-laki. Loves menyayangi his cat, kucingnya. Yang bergaris bawah adalah Brandon dan kucingnya. Kata kerjanya adalah menyayangi. Maka yang diletakkan sebelum kata kerja itu adalah subjek. Yang sebelum kata kerja di sini siapa? Brandon. Brandon adalah nama laki-laki. Yang setelah kata kerja adalah his cat. His cat yang dibicarakan adalah dia atau kucingnya? Kucingnya. Kucing punya dia, berarti kan bendanya adalah kucing. Jadi Brandon sebagai subjek, kucing sebagai objek. Nah, Brandon bisa diganti menjadi he, kucingnya bisa diganti menjadi it. Kalimat selanjutnya, I have a doll. Saya mempunyai sebuah boneka. Nah, di kalimat ini kita harus menentukan possessive adjective atau possessive pronoun. Dan harus pakai yang mana? I have a doll, saya mempunyai sebuah boneka. Karena saya yang punya boneka, berarti bonekanya punya saya. It is ... doll. Ini adalah boneka punya saya, maka titik-titiknya harus diisi dengan my. Gitu. Untuk kalimat terakhir, it is Budi's ball. Ini adalah bolanya Budi. Ini adalah bola punya Budi. Karena yang punya Budi berarti kepemilikan yang cocok untuk kalimat ini adalah Budi laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau punya dia laki-laki berarti harus his ball. Jadi it is his ball. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Terakhir kita ada homework atau PR. PR kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut nomor 1 sampai nomor 8. Silahkan dikerjakan seperti latihan yang sudah saya contohkan tadi ya. Jadi yang titik-titik diisi dengan
Possessive adjective atau possessive pronoun yang bergaris bawah itu berarti harus mengganti sesuai dengan posisinya, apakah dia subjek atau objek. Kalau subjek harus diganti menjadi apa, kalau objek harus diganti menjadi apa. Lihat lagi latihan kita tadi kalau masih kurang paham. Or you can just ask me directly, you already have my number. Ini tugasnya sudah bisa dikerjakan di Google Classroom, jadi silahkan langsung masuk ke kelas bahasa Inggris untuk mengerjakan tugas ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, tetap belajar di rumah, dan support channel SMPS Bina Bangsa 02 dengan cara subscribe, share, like, and comment this video. That's all for our topic today. I hope you can understand. I'll be waiting for your answers, so don't forget to do the homework. Thank you so much for your attention. I'm Jumiati, your English teacher. See you in the next video. Bye.